Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Analisis dan Perencanaan Strategi Bisnis Usaha Cireng Kue Keju. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya yang bernama Kiki Kondisi Dabutar dengan NIM 64241250 dan anggota kelompok saya yang pertama yaitu Nova Alicia Jara, Epi Angelina Sari Panjaitan, Naila Lubi Mumtaj, dan Neisha Fitria Azhara. Di sini saya akan mempresentasikan pada bagian bab 1 yaitu latar belakang dan rumusan masalah. Yang pertama, latar belakang. Cireng kuah keju mengubah jajanan pasar tradisional menjadi cemilan modern rasa kuah keju pedas yang relevan dengan selera anak-anak muda. Inovasi ini menangkap peluang besar di sektor industri kuliner yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Rumusan masalahnya adalah, analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi posisi internal dan eksternal usaha melalui matriks SWOT dan membedah struktur persaingan industri menggunakan kerangka Porter 5 Forecast, serta merumuskan strategi prioritas hasil QSPM sekaligus menetapkan sistem pengukuran kinerja bisnis berbasis balance scorecard. Dan slide berikutnya yaitu meeting objektif, di mana di sini ada tujuan riset, manfaat usaha, dan metode pendekatan. Yang pertama, tujuan riset yaitu memetakan keunggulan kompetitif, menentukan prioritas aksi via QSPM, serta merumuskan KPI balance scorecard yang terukur. Dan manfaat usahanya sebagai panduan praktis, pengelolaan operasional, peningkatan penetrasi pasar digital, serta literasi akademis UMKM kuliner. Dan metode pendekatannya mixed method, yaitu kualitas kuantitatif terintegrasi dari data primer atau observasi kuesioner dan sekunder dari berkas internal. Sekian penjelasan dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova Alicia Azhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Alicia Zara dengan NIM 64240311. Pada slide kedua yaitu profil usaha dan visi misi. Dan baik rekan-rekan sekalian, setelah tadi kita membahas gambaran umumnya, sekarang kita mari masuk ke pengenalan unit bisnis kami secara lebih detail. Menu profil usaha. Usaha yang kami kembangkan ini memiliki nama brand yaitu Cireng Kuah Keju Chili Oil, dengan produk utamanya adalah Cireng Kuah Keju Chili Oil. Untuk lokasi sendiri, saat ini kami berada untuk lokasi yang saat ini kami berbasis di area Universitas BSI Cengkareng. Secara bentuk usaha, bisnis ini dikategorikan ke dalam usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu UMKM. Kemudian untuk model operasional, kami menjalankan 2 sistem penjualan sekaligus, yaitu yang pertama adalah penjualan lewat stand siap saji yang tersedia di BSI Cengkareng, dan untuk konsumen yang ingin mencicipinya tapi jauh, itu bisa dengan pre-order atau tidak lewat aplikasi online, kayak seperti itu. Nah, selanjutnya dalam menjalankan bisnis kita, kita tentu memiliki arah dan panduan yang jelas yang kami tuangkan ke dalam visi misi dan usaha. Nah, visi utama kita adalah menjadi pelopor kuliner tradisional modifikasi modern yang menghadirkan pengalaman cemilan cireng kuah keju pedas yang berkualitas. Kami ingin cireng modifikasi ini menjadi top main di masyarakat. Untuk mewujudkan visi besar tersebut, ada 3 misi utama yang kami lakukan, yaitu yang pertama menjaga konsistensi kualitas bahan,
Yang kedua, terus berinovasi, mengembangkan variasi. Yang ketiga adalah memperluas jangkauan pasar sekaligus membangun hubungan atau engagement yang terbaik dengan para konsumen kami. Masuk ke poin berikutnya mengenai produk target pasar yang akan kami sasar. Seperti biasa, kita lihat di slide. Masuk ke poin berikutnya mengenai produk dan target pasar yang kami sasar. Seperti yang bisa dilihat dari slide usaha Raju ini menyediakan varian saji hangat untuk konsumen lokal. Dan kami juga menyediakan untuk pre-order agar bisa terjangkau oleh pelanggan yang berada eh, di luar dari BSI Cengkareng. Lalu siapa target pasar utama kami? Target pasar utama kami adalah kalangan muda, mulai dari pelajar, mahasiswa BSI hingga karyawan yang merupakan penikmat cemilan pedas di wilayah perkotaan sekitar Universitas BSI Cengkareng. Kami melihat potensi pasar di segmen ini sangat besar karena mereka cenderung menyukai jajanan yang praktis, gurih, dan pedas. Nah, untuk penjelasan mengenai analisis strategi dan pembahasan materi selanjutnya yang tak kalah menarik akan dilanjutkan oleh partner saya yaitu Naila. Kepada Naila dipersilakan. Terima kasih kepada Nova Alicia telah menjelaskan materi pada bab 2. Sekarang perkenalkan nama saya Naila Lubu Mumtaz. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu bagian bab 3. Nah, pada bagian bab 3 ini yaitu tentang analisis strategi bisnis pada usaha cireng kuah keju. Untuk membedah kondisi bisnis ini secara mendalam dari berbagai sudut pandang, kami mengintegrasikan 3 metode analisis strategis utama, yaitu analisis SWOT untuk melihatkan posisi internal eksternal. Kita mulai dari faktor internal pada analisis SWOT, yaitu kekuatan dan kelemahan usaha. Cireng kuah keju kami memiliki kekuatan utama pada cita rasanya yang unik, inovatif, dan creamy, hasil perpaduan kuliner lokal dan modern ditambah harga yang relatif terjangkau bagi kalangan mahasiswa. Selain itu, bahan baku produk ini sangat mudah diperoleh di pasaran dengan proses produksi yang sederhana. Namun, dari sisi kelemahan, usaha kami masih terkendala oleh kegiatan promosi digital yang belum optimal, terbatasnya kapasitas produksi harga, serta merek usaha yang memang belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Nah, selanjutnya itu dari faktor eksternal SWOT. Kami mengidentifikasi peluang dan ancaman di pasar. Peluang bisnis ini terbuka sangat lebar berkat tingginya minat generasi muda terhadap jajanan kekinian, populernya tren layanan pesan antar online, serta adanya peluang kerja sama dengan reseller melalui variasi produk berbentuk frozen food. Di sisi lain, kami juga harus mewaspadai ancaman berupa ketatnya persaingan dari pelaku usaha kuliner sejenis seperti seblak dan bakso aci. Adanya fluktuasi harga bahan baku utama seperti keju dan cabai, serta perubahan selera konsumen yang terjadi secara cepat. Metode kedua adalah analisis Porter Five Forces untuk mengukur tingkat kompetisi industri. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat rivalitas antar kompetitor langsung di sekitar lokasi usaha tergolong tinggi karena padatnya gerai kuliner aci lokal. Konsumen atau pembeli juga memiliki daya tawar yang tinggi karena mereka sangat peka terhadap perubahan harga dan mudah berpindah ke jenis produk atau pengganti lain seperti basreng atau makaroni pedas. Meski begitu, ancaman dari pendatang baru berada pada tingkat sedang karena walaupun hambatan masuk industri ini rendah, milik kami akan sulit ditiru dengan cepat. Terakhir, daya tawar pemasok terhitung rendah karena kami tidak bertumpu pada suatu vendor saja dan aktif menjelajahi kemitraan dengan beberapa pemasok alternatif. Pada metode ketiga ini adalah analisis value chain untuk memetakan bagaimana setiap lini perusahaan menciptakan nilai tambah. Pada aktivitas utama, nilai tambah diciptakan melalui penggunaan bahan baku tapioka lokal berstandar tinggi yang dipadukan dengan keju premium, pengawasan operasi produksi yang higienis, serta pemasaran lewat media sosial dan platform digital.
Sementara pada aktivitas pendukung, efisiensi operasional di kami ini diperkuat oleh penggunaan sistem kasir digital atau POS. Penerapan SOP, resep yang baku untuk mengunci konsistensi rasa, serta kontrak grosir dengan distributor utama demi meredam fluktuasi harga. Nah, sebagai kesimpulan dari keseluruhan analisis di bab 3 ini, usaha cireng kuah keju memiliki potensi besar untuk berkembang di tengah meningkatnya minat pasar terhadap kuliner inovatif. Langkah strategis utama yang harus kami ambil adalah memaksimalkan keunikan produk melalui strategi diferensiasi, mengoptimalkan pemasaran digital secara konsisten untuk membangun kedekatan dengan konsumen, serta menjaga efisiensi rantai nilai dari hulu ke hilir demi membangun keunggulan kompetitif yang kuat di pasaran. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis strategi bisnis di bab 3 ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nesya. Sini saya akan menjelaskan perencanaan strategi bisnis. Pada perencanaan strategi generik, usaha ini menentukan strategi diferensi terfokus dengan menonjolkan keunikan rasa keju modern yang strategi SO berupa kampanye konten kreatif TikTok dan pemasaran produk food. Kalau metrik SOT terpilih, eksekusi taktis mencakup strategi WO melalui integrasi aplikasi pesan antar online untuk mengatasi lokasi kurang strategis, serta strategi WT berupa kontrak suplai keju jangka panjang guna meredam risiko kenaikan biaya produksi. Kuantitatif kuantifikasi strategi QSVN. Faktor strategi utama 1. Kekuatan rasa kuah keju unik, creamy, dan inovatif. Bobotnya yaitu 0,15, AC itu 4, test score yaitu 0,6. 2. Kelemahan kapasitas produksi harian masih terbatas, bobotnya 0,10, HAC2, TAS-nya 0,20. Peluang 3. Peluang tingginya minat milenial pada jajanan kekinian, bobotnya 0,15, ASC 4, THC 0,60. Ancaman 4. Ancaman rivalitas produk sejenis bakso aci seblak, bobotnya yaitu 0,15, ASC 4, THC 0,60. 5. Kombinasi integrasi strategi terpilih, bobotnya itu 1,00, ASC itu 0, THC itu 3,15. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya, kita masuk ke bagian kesimpulan dan saran. Jadi, berdasarkan analisis yang telah kami lakukan terhadap usaha cireng kuah keju dengan menggunakan metode SOP sampai dalam scorecard, dapat disimpulkan bahwa cireng kuah keju memiliki kekuatan utama pada keunikan rasa dan harga terjangkau, namun masih memiliki kelemahan pada aspek promosi dan persaingan yang ketat. Usaha cireng kuah keju berpotensi menghasilkan profit tinggi melalui diferensiasi rasa yang premium. Sarannya, perkembangan usaha perlu didukung oleh penegakan SOP dapur untuk mengunci konsisten takaran rasa produk serta penerapan disiplin. Selanjutnya, berdasarkan kesimpulan tersebut, kami dapat mempertimbangkan peningkatan pemasaran dan promosi melalui media sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.